Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmalasari dengan NPM 2020 21500 dari kelas X2B, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Indraprasta PGRI. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irwan Siagian yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi tentang panjang pendek, durasi, duration, dan kesenyapan, jeda atau juncture. Yang pertama, kita akan membahas panjang pendek, durasi atau duration. Sebelumnya, menurut Abdul Khair tahun 2007 halaman 120 menjelaskan arus ujaran merupakan suatu runtunan bunyi yang sambung menyambung, terus-menerus, diselang-seling dengan jeda singkat, disertai dengan keras lembutnya bunyi, tinggi rendahnya bunyi, panjang pendeknya bunyi, dan sebagainya. Dalam arus ujaran itu, ada bunyi yang dapat disegmentasikan, sehingga bunyi disebut dengan bunyi segmental. Tetapi yang berkenaan dengan panjang pendek dan jeda bunyi yang tidak dapat disegmenkan disebut dengan bunyi suprasegmental. Panjang pendek merupakan salah satu aspek dari bunyi suprasegmental. Apa sih bunyi suprasegmental itu? Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang tidak bisa disegmentasikan karena bunyi ini selalu mengiringi, menindihi, atau menemani bunyi segmental. Sementara bunyi segmental adalah bunyi-bunyi bahasa yang ketika diucapkan ada yang disegmen-segmenkan, diluas-luaskan, atau dipisah-pisahkan, baik vokoid maupun kontoid. Menurut Mas Nur Muslih tahun 2018 halaman 64 menjelaskan, bunyi-bunyi segmental juga dapat dibedakan dari panjang pendeknya ketika bunyi itu diucapkan. Selanjutnya, bunyi panjang untuk vokoid itu diberi tanda satuan mora. Satuan mora adalah satuan waktu pengucapan. Tanda titik 1 berartikan 1 mora, tanda titik 2 berartikan 2 mora, dan tanda titik 3 yaitu 3 mora. Sementara kontoid diberi dengan tanda rangkap atau dengan istilah geminat. Geminat itu berbeda dengan homorgan. Secara fonetik, geminat adalah rentetan artikulasi yang sama benar atau yang identik, sehingga menimbulkan pemanjangan kontoid. Sementara homorgan adalah bunyi-bunyi bahasa yang dibentuk dengan alat atau daerah artikulasi yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Dalam bahasa tertentu, variasi panjang pendek bunyi ini ternyata bisa membedakan makna. Misalnya, dalam bahasa Arab, kata habibi berartikan kekasih. Keterangannya yaitu kontoid panjang. Sementara kata habibi yang kedua berartikan kekasihku. Keterangannya yaitu kontoid panjang mempunyai makna atau morfemis. Dan dalam bahasa Bugis, kata mapeje berartikan asin. Keterangannya yaitu kontoid panjang. Sementara kata mapeje yang kedua berartikan membuat garam. Keterangannya yaitu kontoid panjang mempunyai makna atau morfemis. Sedangkan menurut Abdul Khair tahun 2009 halaman 56, durasi itu berkaitan dengan masalah panjang pendeknya atau lama singkatnya suatu bunyi diucapkan. Tanda untuk bunyi panjang adalah tanda titik 2 di sebelah kanan bunyi yang diucapkan.
atau dengan tanda garis kecil di atas bunyi segmental yang diucapkan. Dalam bahasa Indonesia, durasi ini tidak bersifat fonemis atau tidak dapat membedakan makna kata. Tetapi dalam bahasa lain seperti bahasa Arab, durasi ini bersifat fonemis. Yang kedua, kita akan membahas tentang kesenyapan, jeda atau juncture. Menurut Mas Nur Muslih, tahun 2018 halaman 65 sampai 66, yang dimaksud dengan penghentian adalah pemutusan suatu arus bunyi-bunyi segmental ketika diujarkan oleh penutur. Sebagai akibatnya, akan terjadi kesenyapan di antara bunyi-bunyi yang terputus itu. Kesenyapan itu bisa berada di posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir ujaran. Yang pertama, kesenyapan awal. Kesenyapan awal terjadi ketika bunyi itu akan diujarkan. Misalnya ketika akan mengujarkan kalimat ini buku, terjadi kesenyapan yang tak terbatas sebelumnya. Yang kedua yaitu kesenyapan tengah. Kesenyapan tengah terjadi antara ucapan kata-kata dalam kalimat. Misalnya antara ucapan ini dan buku pada kalimat ini buku, atau antara ucapan suku kata, misal pada kata i dan ni pada kata ini, walaupun kesenyapan itu sangat singkat. Kesenyapan akhir. Kesenyapan akhir terjadi pada akhir ujaran. Misalnya, ujaran kalimat ini buku. Terjadi kesenyapan yang tak terbatas sesudahnya. Kesenyapan awal dan akhir ujaran ditandai dengan palang rangkap memanjang. Kesenyapan di antara kata ditandai dengan palang rangkap pendek, sedangkan kesenyapan di antara suku kata ditandai dengan palang tunggal. Dengan demikian, kalimat ini buku kalau ditranskripsikan dengan memperhatikan kesenyapan terlihat sebagai berikut. Sedangkan menurut Abdul Khair tahun 2014 halaman 122, jeda atau persendian berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujaran. Disebut jeda karena adanya hentian itu, dan disebut persendian karena di tempat perhentian itulah terjadinya persambungan dua segmen ujaran. Jeda ini dapat bersifat penuh atau bersifat sementara. Biasanya dibedakan dengan adanya sendi dalam, internal juncture, dan sendi luar atau open juncture. Yang pertama, sendi dalam. Sendi dalam menunjukkan antara satu silabel dengan silabel yang lain. Sendi dalam ini yang menjadi batas silabel biasanya ditandai dengan tanda tambah. Contoh, pada kata ambil, lampu, pelaksana. Yang kedua yaitu sendi luar. Sendi luar menunjukkan batas yang lebih besar dari silabel. Dalam hal ini biasanya dibedakan antara jeda antara frase, jeda antar frase dalam klausa, jeda antara kalimat atau paragraf. Jeda antara frase ditandai dengan garis miring tunggal. Jeda antar frase dalam klausa ditandai dengan garis miring ganda. Dan jeda antara kalimat atau paragraf ditandai dengan garis silang ganda. Tekanan dan jeda dalam bahasa Indonesia sangat penting karena membedakan makna kalimat. Contoh, dalam kalimat buku sejarah baru. Kalimat ini bermakna sebagai buku mengenai sejarah baru. Sementara kalimat yang kedua, buku sejarah baru, kalimat ini bermakna sebagai buku baru mengenai sejarah.
Berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa panjang pendek, durasi atau duration, dan kesenyapan, jeda atau juncture merupakan unsur dari bunyi segmental dan bunyi suprasegmental yang berfungsi sebagai pembeda makna. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan video presentasi yang telah saya paparkan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.